apa tidak mempertanyakan lagi konsep yang mau diukur, tapi konstruk ini biasanya yang diukur itu memang apa namanya hal-hal yang belum disepakati sebagai sesuatu konsep yang seperti yang diaku ya, seperti yang dinyatakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik, sahabat Civitas Akademika, dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali dengan kami tentunya di UMK Talks Academy. Baik, saya ingatkan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang reliabilitas versus validitas, dan hari ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu jenis-jenis validitas. Dan tentunya untuk membahas itu sudah hadir bersama kita Profesor andalan kita, the one and only Profesor Andi Sauka, MA, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Baik-baik ya, Mas Arman. Alhamdulillah, Prof. Baik, Prof. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari topik sebelumnya, Prof, yaitu reliabilitas versus validitas. Dan hari ini kita akan fokus membahas macam-macam atau jenis validitas. Baik, Prof, langsung saja, Prof. Kira-kira ini validitas ini berapa macam sebenarnya jenisnya, Prof? Apa saja? Monggo, Prof. Baik, seringkali orang menyebut jenis-jenis validitas. Dan ini klasik ya, artinya sudah lama ini oleh banyak orang ya, pendidik, ya, para pendidik, guru, dosen itu sudah sangat hafal ya. Hanya ada satu hal yang perlu saya ingatkan, seringkali itu tidak dicermati dengan baik. Jadi istilahnya itu kan yang paling populer itu jenis-jenis validitas. Ya. Karena sebetulnya ini bukan jenis-jenis validitas. Jadi misalnya kalau boleh saya sebut ada 3 yang paling populer itu, di validitas kriteria dan validitas konstruk. Ya. Ketiga jenis validitas yang biasa disebut itu tadi seperti yang saya katakan jenis validitas. Padahal sebetulnya itu bukan jenis validitas, tetapi validitas yang kemudian didukung oleh bukti-bukti seperti apa. Sehingga sebetulnya istilahnya itu evidence-based validity, ya, berbasis buktinya itu berbasis apa. Jadi kalau mau lebih cermat lagi, sebetulnya validitas isi itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu content-based validity, content evidence, ya, based validity, ya, kontennya, isinya itu sebagai bukti adanya validitas dalam sebuah tes. Contohnya, Mas Darman, kalau kemudian tesnya itu tes hasil belajar, achievement test, atau assessment of learning, ya, itu kan dari segi isi, itu butir-butir tesnya itu harus diturunkan dari kurikulum, dari bahan pembelajaran dalam kurikulum. Jadi bukti validitas untuk yang bersifat isi itu kesesuaian, sesuai tidaknya isi yang ada dalam butir-butir tes dengan isi yang ada dalam kurikulum. Ya, jadi kalau ya a match between gitu ya, a match between the content of the and the content of the curriculum gitu ya. Jadi kesesuaian, match itu kesesuaian ya, kesesuaian antara butir-butir yang ada dalam tes dengan butir-butir dengan isi ya, isi yang diukur itu berasal dari kurikulum. Sehingga kemudian pembuktiannya apa? Ya pembuktiannya share gitu. Ini isi butir-butir tes, ini kurikulumnya.
Sehingga sering disebut istilahnya itu ada kisi-kisi. Itu sebetulnya dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan table of specification. Ya, dilihat apakah betul ranah yang diukur itu adalah kurikulum, domainnya kurikulum, kemudian itu indikatornya apa, kemudian terwujud dalam butir itu isinya apa. Yang akan menyatakan, yang akan mengambil simpulan bahwa itu sesuai atau tidak itu adalah expert. Jadi istilah itu expert judgment. Tapi expert sini bukan berarti pakar yang gelarnya banyak gitu ya. Guru pun bisa dianggap expert karena guru kan sangat akrab dengan kurikulum. Kemudian isi butir itu apakah sesuai dengan kurikulum, itu guru bisa mengatakan ini sesuai atau tidak sesuai. Sehingga kemudian yang menyatakan sesuai itu orang yang menguasai kurikulum dan juga menguasai bagaimana butir-butir tes yang dikembangkan dari kurikulum itu dari segi kontennya seperti apa, dari segi isinya seperti apa, yang diukur seperti apa. Ini jenis pertama, jadi content-based evidence of validity. Sehingga kemudian yang kedua, criterion-based evidence of validity itu artinya validitas yang pembuktiannya dasarnya itu dari kriteria. Nah, ini yang masih tidak mudah dipahami ya, kalau konten kan jelas isi kurikulum, isi butir-butir tes. Tapi kalau kriteria itu apa? Kriteria itu artinya mengatakannya begini, tes itu dianggap bagus kalau sebagus tes yang sudah dianggap bagus. Ya, jadi kriterianya itu tes itu bagus kalau sama dengan tes yang sudah dianggap bagus. Yang paling populer kan tes kemampuan berbahasa Inggris yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, yang kemudian disebut dengan TOEFL-like test gitu ya. Ya, itu kemudian dikorelasikan dengan tes standar TOEFL. Kalau itu korelasinya tinggi, maka dianggap tes itu bagus karena sama bagusnya dengan tes TOEFL yang sudah dianggap bagus. Nah, itu tapi termasuk itu yang disebut dengan concurrent. Concurrent itu pada waktu yang bersamaan. Tapi ada juga yang sifatnya prediktif. Ada juga criterion itu yang sifatnya prediktif. Contohnya itu kalau tes seleksi mahasiswa, itu kan sebetulnya tes itu tujuannya untuk memprediksi keberhasilan mahasiswa kalau diterima dalam sebuah. Tapi keberhasilan ini kan masih nanti. Apalagi kemudian yang bersangkutan itu mengikuti program, pada akhirnya nanti IP-nya itu berapa dan segala macam. Jadi dikorelasikan dengan IP, padahal IP kan masih nanti, bukan akhir semester 1, 8 begitu. Nah, ini kan panjang, maka disebut dengan prediktif gitu. Tapi juga dianggap kriteria karena kriteria keberhasilan mereka nanti kalau diterima di perguruan tinggi itu dia akan berhasil dengan IP yang tinggi. Itu makanya disebut dengan kriteria. Jadi yang konkuren itu kriterianya sudah tersedia. Kalau yang prediktif itu kriterianya belum tersedia ketika keberhasilan studi di perguruan tinggi belum tersedia. Nah, yang lebih sulit adalah yang terakhir. Yang terakhir itu konstruk, ya. Construct dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini pertama dari segi bahasa, kata konstruk itu kan seperti membangun gitu ya. Sebagai membangun. Tapi konstruk ini sebagai kata benda. Definisi konstruk suatu konsep yang diyakini ada, tetapi tidak bisa langsung diamati. Ya, jadi kalau kemudian katakanlah meja, itu sebuah konsep yang bisa berbeda-beda.
Kalau fungsinya sama, itu ya tetap namanya meja. Itu kan bisa secara langsung. Tapi kan yang paling populer kan kata demokrasi. Ya, demokrasi itu sebuah konsep yang diyakini ada, tapi tidak bisa langsung diamati. Nah, ini yang kemudian disebut dengan konstruk. Sebetulnya kemampuan berbahasa, kemampuan membaca misalnya, itu sebenarnya konstruk. Karena sebetulnya bisakah diamati orang yang memiliki kemampuan membaca itu diamati bisa nggak? Nggak bisa. Orang misalnya pegang buku, dia membaca, bahkan membaca keras atau membaca dalam hati, terus kemudian dibuka-buka halamannya, apakah itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan membaca? Belum tentu. Belum tentu. Jadi itulah baru terlihat kalau kemudian dia diberi tes, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, baru kemudian itu indikator-indikator adanya dikuasainya konstruk membaca. Ya, oleh karena itulah maka kalau kemudian tesnya itu mengukur konstruk satu konsep yang tidak bisa langsung diamati, maka tes itu mengukur konstruk sehingga validitasnya itu buktinya harus dalam berupa konstruk. Ya. Nah, ini sebetulnya mirip dengan konten. Ya, kalau konten itu mungkin langsung bisa diamati ya, dalam artian orang sudah tidak mempertanyakan lagi konsep yang mau diukur, tapi konstruk ini biasanya yang diukur itu memang hal-hal yang belum disepakati sebagai sesuatu konsep yang seperti yang diaku ya, seperti yang dinyatakan itu. Biasanya terkait dengan tes-tes psikologi. Tes-tes psikologi, saya mengukur minat itu, definisi minat saja beda-beda. Maka ini tes yang seperti ini, pembuktian apakah tes itu valid, itu lebih banyak di adanya pembuktian yang sifatnya konstruk. Yang paling sulit kan bisa juga dalam bentuk eksperimen itu. Paling sulit ini. Ada banyak cara, tapi tidak mudah. Ini lebih banyak melibatkan seperti penelitian itu. Yang paling mudah kan konten evidence based validity. Yeah. Itu domainnya atau ranah yang mau diukur dalam kurikulum. Kemudian butir-butirnya itu secara substansial bisa dilihat apakah sesuai atau tidak. Dan kemudian kalau misalnya katakanlah dikonversi menjadi angka, itu bisa saja 100% sesuai, itu berarti angkanya 1 kan, validitasnya. Sama sekali tidak sesuai antara yang ada dalam kurikulum dengan yang ada dalam buku tes, itu berarti validitasnya 0 kan gitu. Itu bisa saja terjadi seperti itu kalau yang memvalidasi itu 1 orang. Tapi bisa juga kalau yang memvalidasi itu 2 orang, maka kesesuaian antara validator 1 dan validator 2, itu kesesuaiannya itu bisa menghasilkan angka sangat sesuai, sangat sepakat begitu, 100%, 1, sangat tidak sepakat itu 0. Kemudian ada rentangan di antara 0 dengan 1. Mas Darman, ini memang hanya fokus pada validitas, tapi kalau membahas reliabilitas itu lebih panjang lagi. Iya. Tapi tadi sebetulnya melihatnya itu di episode pertama kan hubungan antara reliabilitas dan validitas, yang lebih penting sebetulnya validitas. Reliabilitas itu sebagai syaratan, begitu reliable, maka yang dilihat fokusnya adalah validitas. Sekarang ini yang kita bicarakan, konsep validitas itu seperti apa, dan sebetulnya jenis-jenis validitas itu sebenarnya jenis apa. Yang saya katakan tadi, sebetulnya jenis bukti yang mendukung klaim. Klaim itu artinya mengaku bahwa ini valid, buktinya apa? Berbukti konten,
berbukti kriteria, dan berbukti adanya konstruk yang betul-betul memang disepakati sebagai konstruk yang diukur. Itu Mas Darman. Baik, terima kasih Prof. Sayang sekali waktu kita juga habis ini Prof. Ya. Iya, baik. Nah, sahabat Civitas Akademika, sekian dulu pembahasan kita hari ini tentang the evidence of validity. Ya, sudah dipaparkan jelas tadi oleh narasumber kita tentunya, Prof. Ali Sauka MA PhD. Baik Prof, sehat-sehat terus Prof. Mudahan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya Prof. Baik, sahabat Civitas Akademika, kita akhiri sampai sini dulu. Saya Sudarman SPD MED, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, UMK Talks Academy forumnya orang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darman.